Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arsamelia dengan nomor 3111009, di mana saya akan menjelaskan mengenai self attention pada transformer. Nah, di sini perkenalan mengenai NLP, model deep learning awal seperti RNN dan SVM mengalami kesulitan dalam menangani depresiasi jangka panjang karena prosesnya bersifat sekuensial. Transformer hadir sebagai solusi dengan menggunakan mekanisme self attention sehingga model dapat memproses seluruh kata secara paralel dan memahami hubungan antar kata secara lebih efektif. Konsep ini diperkenalkan pada paper Attention is All You Need oleh Vaswani et al. Apa sih itu self attention sendiri? Self attention adalah mekanisme yang memungkinkan setiap kata dalam suatu kalimat memperhatikan kata lain dalam kalimat yang sama untuk memahami konteks. Contohnya kalimatnya adalah saya makan nasi karena saya lapar. Ketika model memproses kata lapar, otomatis memberikan perhatian besar pada kata makan, karena keduanya memiliki hubungan makna. Tujuan self-attention sendiri itu adalah yang pertama menangkap hubungan antar kata, yang kedua memahami konteks global kalimat, yang ketiga mengatasi kelemahan RNN atau STM, yang keempat memproses data secara paralel, dan kelima menangani dependensi jarak jauh. Menurut paper Transformer, self-attention mampu menghubungkan semua posisi token hanya dengan satu langkah komputasi. Selanjutnya adalah konsep dasar self-attention, di mana self-attention terdapat 3 komponen utama. Pertama itu ada query, ada key, ada value. Di mana fungsi query sendiri adalah kata sedang mencari informasi, sedangkan key adalah representasi identitas kata, sedangkan value adalah informasi isi kata. Selanjutnya sini adalah alur kerja self-attention, di mana pertama ada input sequence dan embedding, di mana tahap awal adalah self-attention. Kalimat input yang terlebih dahulu dipecah menjadi beberapa token. Karena di contoh kalimatnya saya makan nasi karena saya dan lapar. Setelah itu, setiap token diubah menjadi embedding vektor, di mana representasi numerik dalam bentuk vektor dapat diproses oleh komputer. Embedding ini berfungsi untuk mempresentasikan makna setiap kata ke dalam bentuk angka sehingga model dapat memahami hubungan antar kata suatu kalimat. Pembentukan query, key, dan value sendiri itu dalam embedding dilakukan dengan mengalihkan embedding dengan matriks bobot tertentu yaitu WX, WK, dan WF. Query digunakan untuk mencari informasi, sedangkan key digunakan untuk sebagai identitas atau pembanding antar token, sedangkan value berisi informasi yang akan diteruskan ke output. Ketiga komponen ini menjadi inti utama dalam proses self-attention. Seperti gambar yang di samping ini inputannya, terus ini tokennya saya makan nasi karena saya lapar. Embeddingnya dan membentuk key, K, dan V. Seperti ini. Oke, selanjutnya perhitungan attention score, di mana pada tahap model ini menghitung attention score menggunakan perkalian antara query dan transpose dari key, benar Q dikali K kuadrat T. Tujuannya diproses adalah untuk mengetahui tingkat hubungan atau kemiripan antar token dalam kalimat. Semakin besar nilai attention-nya, maka semakin besar perhatiannya yang diberikan suatu token terhadap token yang lain. Terlihat pada visualisasi heatmap ini, attention semakin gelap, maka perhatiannya semakin besar. Kalau semakin terang warnanya, maka otomatis perhatiannya semakin kecil. Nah,
Selanjutnya itu adalah scaling pada attention score. Scaling attention score sendiri diperoleh nilainya dibagi eh, scaling pada attention score di mana nilainya dibagi dengan akar deka disebut sebagai scaling. Proses scaling dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai attention agar tidak terlalu besar ketika masuk ke fungsi softmax. Jika nilai terlalu besar, maka proses pelatihan mudah dapat menjadi tidak stabil dan menghasilkan probabilitas yang kurang optimal. Untuk rumusnya di sini ya, ini hitung attention score itu ini scale-nya. Ini scale-nya yaitu akar deka. Tahap berikutnya adalah penggunaan fungsi softmax. Ini softmax di sini untuk mengubah attention score menjadi probabilitas perhatian atau attention weight, di mana nilai probabilitas ini menunjukkan seberapa besar fokus suatu token terhadap token yang lain. Semakin tinggi nilai softmax-nya, maka semakin penting hubungan antara token tersebut dalam memahami konteksnya. Dan ini adalah output self-attention, di mana hasil akhir dari proses self-attention berupa representasi baru dari setiap token yang telah memahami hubungan dan konteks antar kata dalam kalimat. Representasi tersebut kemudian digunakan pada tahap selanjutnya, yaitu arsitektur transformer. Berikut multi-head attention maupun feed-forward network-nya. Pada bagian gambar heatmap ini kan tadi udah dijelaskan bahwa semakin gelap warnanya maka semakin besar perhatiannya gitu. Ini akhir dari opus adaptation atau representasi heatmap. Nah, rumus self attention sendiri sebenarnya tadi udah pernah dijelaskan di gambar ini. Di sini rumus self attention utamanya. Maka sini saya akan menjelaskan mengenai rinciannya. Nah, di mana formula utama self attention adalah attention kurung buka Q, K, V kurung tutup sama-sama softmax kurung buka Q kali K akar T dibagi Q kali K kuadrat T dibagi akar DK D kurung tutup V. Di mana sini ada komponennya dijelaskan dan penjelasan juga dari sini bisa dilihat bahwa setelah query key dan value terbentuk, transformer menghitung hubungan antara token menggunakan perkalian query dan proses key menghasilkan kemudian scaling dan softmax yang memperoleh attention weight tersebut dikalikan dengan value sehingga menghasilkan representasi baru yang telah memahami konteks kalimat. Dan selanjutnya adalah perhitungan self-attention. Perhitungan self-attention sendiri di sini tuh ada query di mana ini dimisalkannya kalau terdapat dua token dengan matris berikut. Q-nya itu sama dengan 1001. 1001. K-nya itu sama dengan K-nya itu sama dengan 1001. P-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan sini ada menghitung attention score, di mana rumusnya adalah kan tadi Q kali K kuadrat T kan. Karena K kuadrat sama dengan 1001 sama K kali K akar T sama kuadrat T sama dengan 1001. Menunjukkan tingkat hubungan antar token nilai diagonal lebih besar karena token memiliki hubungan yang berlipat dengan dirinya sendiri. Makanya hasilnya tuh masih sama. Dan selanjutnya ada scaling. Scaling ini menggunakan DK ya. DK akar DK.
Karena dimensi K sendiri kan 3 sama dengan 2. Maka akar 2 sama dengan 1,414. Hasil scaling adalah K Q kali K akar T dibagi akar 2 sama dengan 0,707,0 dan 0, 0 dan 0,707. Ini hasilnya waktu di scaling. Scaling sendiri digunakan untuk menjaga stabilitas nilai attention agar tidak terlalu besar saat masuk ke softmax. Selanjutnya adalah softmax-nya. Karena setelah dilakukan, maka diperoleh attention weight-nya adalah 0,67 dan 0,33 dan 0,33 dan 0,67. Nilai attention sendiri menunjukkan besar perhatian antar token, semakin besar nilainya, semakin penting hubungan antar token tersebut. Menggunakan rumus di mana output attention adalah attention weight kali V. Jadi kan bawa 0,7 dan 0,33 dan baris kedua juga 0,33 dan 0,067 dikali 1,2 1,2 dan dikali 3 dan 4, di mana hasilnya adalah 1,66 dan 2,66. Baris kedua adalah 2,34 dan 3,34, di mana output self attention-nya adalah seperti yang tadi saya jelaskan bahwa 1,66 dan 2,66, di baris kedua ada 2,34 dan 3,34. Hasil akhir menunjukkan bahwa setiap token menghasilkan representasi baru telah mempertimbangkan hubungan dan konteks antar token lainnya dalam sequence. Oke, sini terakhir ya, kelebihan self attention dan kekurangannya. Di mana kelebihannya memiliki beberapa kelebihan dibandingkan metode sekuensial seperti RNN dan LCM. Mekanismenya mampu memproses seluruh token secara paralel sehingga proses perhatian menjadi lebih cepat. Selain itu, Stephenson dapat memahami hubungan antar kata meskipun jaraknya berjauhan dalam kalimat serta menghasilkan representasi konteks yang lebih baik. Oleh karena itu, Stephenson banyak digunakan pada model NLP modern seperti Transformer, BERT, dan GPT. Kekurangan self-attention sendiri adalah kekurangannya adalah proses perhitungan attention-nya membutuhkan memori dan kompetensi yang besar, terutama ketika panjang sequence meningkat, maka self-attention-nya tidak memahami urutan kata secara alami sehingga memerlukan positional encoding untuk memberikan informasi posisi token dalam sequence. Terakhir, kesimpulannya adalah self-attention kan tadi merupakan mekanisme utama dalam transformer kan, memungkinkan setiap token memperhatikan token lain dan sequence untuk memahami token kalimat. Mekanisme bekerja menggunakan query, key, dan value untuk menghitung hubungan atau token dan menghasilkan referensi baru yang lebih konseptual. Self-attention mampu memproses data secara paralel, memahami hubungan jarak jauh antar kata, serta memberikan performa baik pada berbagai tugas NLP plus NLP modern. Ya, terima kasih.